Selamat siang dan selamat malam teman-teman semua, saudara-saudara semua yang sudah hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran semuanya, terutama terima kasih kepada seluruh bakal calon ketua umum yang sudah hadir pada rapat pleno kali ini, rapat pleno pengumuman hasil pemungutan suara kali ini, putaran pertama. Dan terima kasih juga para bakal calon ketua umum yang sudah berusaha secara maksimal nih di tengah jadwal dan persiapan yang relatif sangat singkat untuk mensosialisasikan dan juga mengkampanyekan visi, misi, dan program kerja kepada publik. Dalam hal ini pelajar-pelajar teman-teman kita pelajar di Indonesia di UK sebagai bakal calon ketua umum PP UK. Semoga kesediaan dan kerja keras Anda semua tercatat sebagai amal luhur, keinginan, dan niat berkontribusi yang tulus melalui organisasi PP United Kingdom. Apapun hasil yang sebentar lagi akan saya bacakan dan umumkan, sudah selayaknya kita mengucapkan puji dan syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran proses pemilu putaran ronde pertama ini. Terlepas dari siapapun yang akan lolos nantinya ya ke tahapan selanjutnya. Jadi mudah-mudahan seluruh bakal calon tetap ikhlas, kemudian juga menerima dengan lapang dada apapun nanti hasilnya. Terima kasih juga saya sampaikan untuk Bawaslu yang hadir di sini ada Mas Imat, Mas Tondi, dan perwakilan yang sudah hadir yang sudah mengawasi proses penyelenggaraan pemilu kali ini, dan sampai sejauh ini baru saja tadi alhamdulillah saya sudah mendapat satu laporan dari Bawaslu juga terkait proses penyelenggaraan pemilu, ada satu laporan, dan terima kasih juga untuk feedback-nya. Semoga kedepannya kerjasama KPU dan Bawaslu tetap solid ya sampai dengan akhir penyelenggaraan pemilu kali ini. Kemudian saya juga sebelum memulai ini saya harus mengucapkan terima kasih karena ini proses yang sangat padat sebenarnya. Jadi terima kasih juga untuk dan apresiasi sebesar-besarnya untuk seluruh tim saya, anggota panitia KPU, baik dari divisi CRF, divisi SMC, divisi Studi, serta wakil ketua yang sudah sangat bekerja keras. Di sini saya perlu tekankan kata bekerja keras, sangat bekerja keras ini melihat bagaimana mereka, seluruh anggota KPU tanpa terkecuali ini, dengan ikhlas mengorbankan waktu, bahkan sampai dini hari ini kita nih, tenaga dan energi yang sangat maksimal untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu kali ini, bagaimana caranya ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi terima kasih untuk seluruh anggota tim saya, terima kasih juga untuk teman-teman pelajar dan voters yang sudah atau belum menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara putaran ronde pertama ini, perlu saya sampaikan di sini karena ini akan kita record dan kita tayangkan di YouTube juga. Dan terima kasih juga untuk teman-teman pelajar yang telah mengirimkan ucapan terima kasih yang kita terima dan ucapan apresiasi atas kerja keras tim KPU dalam mensukseskan penyelenggaraan pemungutan suara putaran ronde pertama ini. Apresiasi dari Anda, para pelajar Indonesia di UK, sungguh sangat berarti bagi kami untuk tetap semangat mensukseskan penyelenggaraan kali ini. Jadi untuk memulai acara dan rapat pleno kali ini, saya akan memulai dengan membacakan berita acara hasil perhitungan perolehan suara pemilu putaran pertama PP UK yang telah diverifikasi hasilnya oleh KPU hari ini. Telah dilakukan perhitungan melalui sistem digital portal dan juga kita telah melakukan verifikasi dan validasi melalui perhitungan manual baru saja untuk memastikan data dan hasil akhir yang diperoleh adalah data yang akurat dan tidak ada data ganda, data salah, maupun data yang tidak sah yang kita masukkan dalam perhitungan. Jadi penting saya tekankan itu, bahwa hasil perhitungan ini kita validasi melalui sistem digital portal dan juga manual. Oleh karena itu, saya berikan kesempatan untuk Wakil Ketua Umum, Kang Dodi, untuk membacakan berita acara perhitungan hasil suara pada kesempatan kali ini. Silakan, Kang. Baik, terima kasih Bang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman nomor 004 KPU PPUK 8/2021 tentang berita acara hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum Ketua Umum PPUK 2021/2002 Ronde 1 pada hari Selasa tanggal 14 bulan September tahun 2021, KPU PPUK telah melakukan rekapitulasi perhitungan perolehan suara dalam pemilihan umum Ketua Umum PPUK tahun 2021 dengan melakukan verifikasi suara secara digital maupun manual. Pelaksanaan kegiatan pemilu ronde 1 ini secara penuh diawasi oleh Bawaslu PPUK. Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan KPU dalam proses perhitungan suara adalah 1. Melakukan verifikasi terhadap pemilih berdasarkan ketentuan daftar pemilih tetap atau DPT.
Pemilu PPUK 2021 sebagaimana tercantum dalam dokumen Ketentuan Umum PPUK 2021 garis miring 2022 bab 9 pasal 20. Adapun komposisi pemilih pada pemungutan suara putaran ronde 1 Pemilu PPUK 2021 per 14 September 2021 pukul 12 BST adalah sebagai berikut. 1.500 anggota resmi PPUK yang terdaftar di portal PPUK, 1.114 anggota resmi yang saat ini berstatus sebagai pelajar aktif di institusi pendidikan UK. 785 anggota resmi yang memenuhi kualifikasi daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu PPUK 2021 sebagaimana tercantum dalam dokumen ketentuan pemilihan umum PPUK 2021-2022 pasal bab 9 pasal 20. 279 anggota resmi yang memilih menggunakan hak pilihnya pada tahapan pemungutan suara putaran ronde 1 Pemilu PPUK 2021. 506 anggota resmi yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada tahapan pemungutan suara putaran ronde 1 Pemilu PPUK 2021. Yang kedua, melakukan verifikasi keabsahan suara yang masuk. A. Terdapat 280 suara yang diterima oleh KPU pada pemungutan suara putaran ronde 1 Pemilu PPUK 2021. B. Terdapat 1 suara ganda yang tidak dihitung oleh KPU PPUK sebagai suara sah pada pemungutan suara putaran ronde 1 Pemilu PPUK 2021. Terdapat 279 suara sah pada pemungutan suara putaran ronde 1 Pemilu PPUK 2021. Ketiga, melakukan verifikasi jumlah suara masing-masing bakal calon ketua umum. Adapun jumlah suara sah dari masing-masing bakal calon ketua umum PPUK 2021-2022 adalah sebagai berikut. Bakal calon ketua umum nomor 1 atas nama Muhammad Akil Yarilwan Putra memperoleh suara 64 suara atau 22,9%. Bakal calon ketua umum nomor 2 Muhammad Fitrah Wardiman DJ, perolehan suara 48 suara atau 17,2%. Bakal calon ketua umum nomor 3 atas nama Oki Erlifan Sampurno, perolehan suara 140 suara atau 50,2%. Bakal calon ketua umum nomor 4 atas nama Diki Andra Pratama, perolehan suara 27 suara atau 9,7%. Yang keempat, menentukan bakal calon ketua umum yang kemudian ditetapkan sebagai calon ketua umum yang akan melaju ke ronde 2 pemilu ketua umum PPUK 2021 berdasarkan dokumen ketentuan pemilihan umum PPUK 2021-22 bab 4 pasal 6 mengenai penetapan calon ketua umum. Dalam kasus hanya 1 bakal calon ketua umum yang memperoleh suara lebih dari 30% pada pemilu ronde 1, maka 2 bakal calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon ketua umum PPUK 2021-2022 dan akan mengikuti sisa rangkaian pemilu. Dengan demikian, bakal calon ketua umum nomor 1 atas nama Muhammad Akil Yarilwan Putra dengan perolehan suara sebanyak 64 dari 279 total suara atau 22,9%, dan bakal calon ketua umum nomor 3 atas nama Oki Erlifan Sampurno dengan perolehan suara sebanyak 140 dari 279 total suara atau 50,2%, memenuhi ketentuan calon ketua umum pada pemilu PPUK ronde 1 yang diselenggarakan pada 13-14 September 2021 untuk melaju ke tahapan-tahapan pemilu berikutnya. Dokumen berita acara hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum Ketua Umum PPUK 2021-2022 Ronde 1 nomor 004-KPU-PPUK-8-2021 ini bersifat final dan mengikat untuk diketahui semua pihak yang terkait sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di London pada tanggal 14 September 2021 atas nama Hadumanro Randani Malau, Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum PPUK 2021-2022. Terima kasih untuk Wakil Ketua, Kang Dodi, yang telah menyampaikan berita acara
hasil perhitungan suara yang telah kita lakukan pada hari ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan alhamdulillah dan selamat kepada seluruh bakal calon yang lolos ke tahapan selanjutnya menjadi calon ketua umum, dan juga terima kasih dan selamat juga untuk para bakal calon ketua umum yang mungkin harus terhenti dulu di putaran kali ini, tetapi telah berkontribusi sangat maksimal dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu kali ini. Nah, sebelum saya melanjutkan dengan membacakan surat keputusan penetapan calon peserta pemilihan umum putaran ronde kedua Ketua Umum PPI UK 2021-2022, saya ingin menanyakan dahulu kepada setiap bakal calon ketua umum dan tim kampanyenya tanpa terkecuali keempat bakal calon, apakah sudah memahami dan menerima hasil berita acara, hasil perhitungan perolehan suara yang baru saja dibacakan? Saya mulai dari nomor urut 1, Muhammad Akil Jadwan Putra. Apakah sudah menerima hasil perolehan suara dan berita acara yang telah disampaikan? Silakan, Mas Akil. Ya, terima kasih Mas Dhani. Saya menerima hasil yang sudah dibacakan di berita acara tadi. Ya, terima kasih. Kemudian untuk yang berikutnya, bakal calon ketua umum nomor urut 2, silakan Mas Fitra Wardiman DJ. Ya, terima kasih Mas Dhani. Dengan ini saya menyatakan juga menerima hasil daripada pemilu untuk putaran pertama. Ya, kemudian berikutnya saya lanjut dengan bakal calon nomor urut 3, Mas Oki ya. Silakan Mas Oki. Ya, dengan ini saya menerima hasil keputusan. Terima kasih Mas Oki. Berikutnya saya lanjutkan dengan bakal calon nomor urut 4, Mas Diki. Silakan Mas Diki. Baik, terima kasih Mas Dhani. Ya, dengan ini saya juga menerima hasil dari berita acara tersebut. Terima kasih. Ya, alhamdulillah semua bakal calon ketua umum telah menyatakan menerima hasil berita acara dan juga perhitungan perolehan suara yang telah diterima oleh masing-masing bakal calon ketua umum. Jadi selanjutnya, sebelum saya melanjutkan dengan membaca surat keputusan penetapan calon peserta pemilihan umum putaran ronde kedua, saya juga ingin menanyakan kepada Bawaslu yang telah hadir di sini, apakah kembali ada menemukan atau memperoleh indikasi adanya pelanggaran atau kecurangan pemilu putaran ronde pertama, baik yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara atau oleh salah satu bakal calon ketua umum PPI UK yang hadir pada kesempatan kali ini. Dari Bawaslu kami minta kesediaannya untuk menyampaikan atau mewakili. Silakan. Terima kasih Pak Ketua KPU, izin. Dari pantauan kami, monitoring selama proses dari masa kampanye, masa sosialisasi sampai 2 hari terakhir voting pemberian suara ini, kami tidak menemukan adanya pelanggaran yang substansial. Ada beberapa pengaduan, tapi kita coba diskusikan secara internal di Bawaslu. Dan memang kalau ada lagi nanti yang sifatnya substantif, nanti kita akan diskusikan, kita akan rekomendasikan ke KPU. Di sini ada Mas Imad juga dan Mas Tondi ya. Silakan jika ada pandangan mewakili Bawaslu, persilakan. Ya, Mas Tondi, sudah oke, Mas Imad? Mas Imad dan Mas Tondi, bagaimana? Ada? Oke, Pak. Oh, sudah oke. Mas Tondi, ada masukan? Nggak ada, Pak. Aman, Pak. Oke. Mungkin demikian, Mas Dani. Mohon maaf, anggota Bawaslu tidak bisa hadir lengkap. Tadi ada beberapa yang menyampaikan berhalangan hadir. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah saya sampaikan terima kasih kepada Bawaslu yang telah menyatakan tidak ada atau tidak menemukan indikasi adanya pelanggaran atau kecurangan selama pemilu putaran ronde pertama ini. Jadi selanjutnya saya akan membacakan secara resmi surat keputusan penetapan calon peserta pemilihan umum putaran ronde kedua Ketua Umum PP United Kingdom 2021-2022 sebagai berikut. Keputusan Komisi Pemilihan Umum PP United Kingdom nomor 004/KPU/PPUK/8/2021 tentang penetapan calon peserta pemilihan umum putaran ronde kedua Ketua Umum PP United Kingdom 2021-2022, Ketua Komisi Pemilihan Umum PP United Kingdom 2021-2022 menimbang A.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga PP United Kingdom tentang syarat-syarat kepengurusan. B. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum PP United Kingdom tentang syarat pendaftaran bakal calon ketua umum PP United Kingdom 2021-2022. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum PP United Kingdom tentang penetapan calon ketua umum PP United Kingdom 2021-2022. Menimbang A. ADART PP United Kingdom tentang pemilihan umum PP United Kingdom. B. Peraturan Komisi Pemilihan Umum PP United Kingdom bab 2 pasal 2 tahun 2021 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum PP United Kingdom tahun 2021. C. Peraturan Komisi Pemilihan Umum PP United Kingdom bab 4 pasal 6 butir 3 tahun 2021 tentang penetapan calon ketua umum PP United Kingdom tahun 2021. Menimbang berita acara penetapan calon ketua umum PP United Kingdom tahun 2021 nomor 001/BA/KPU/PPUK/8/2021 tanggal 14 September 2021 memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan calon ketua umum PP United Kingdom tahun 2021 hasil pemungutan suara pemilu PPUK putaran ronde pertama. 1. Menetapkan bakal calon ketua umum PP United Kingdom tahun 2021 yang menjadi calon ketua umum PPUK 2021-2022 dari hasil perolehan suara pada pemungutan suara pemilu PPUK putaran ronde pertama adalah sebagai berikut. A. Bakal calon ketua umum nomor urut 1, Saudara Muhammad Akil Ridwan Putra, selanjutnya menjadi calon ketua umum. B. Bakal calon ketua umum nomor urut 3, Saudara Oki Erlipan Sampurno, selanjutnya menjadi calon ketua umum. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Ditetapkan di London pada tanggal 14 September 2021, Ketua Komisi Pemilihan Umum PP United Kingdom Hadumandro Randani Malau. Ya, terima kasih. Jadi sebelum saya ketok palu sebagai tanda sah dan diterimanya surat keputusan penetapan ini, saya ingin kembali menanyakan calon ketua umum yang telah saya bacakan dan ditetapkan, apakah menerima hasil ketetapan yang saya baru sampaikan. Ya, silakan dimulai dari bakal calon nomor urut 1, apakah menerima surat ketetapan yang telah disampaikan? Ya, terima kasih Mas Dani. Izin Mas, sebelum saya menerima hasil keputusan, mungkin untuk jadwal nanti misalnya pada debatnya apakah tetap sama seperti yang direncanakan begitu Mas? Terutama yang pertama karena ini memang sepertinya bakal istilahnya bersamaan dengan saya berangkat ke UK kemungkinan besar. Apakah masih bisa disesuaikan? Kalau masih bisa, saya bersedia menerima hasil yang ditetapkan. Ya, itu akan saya konfirmasi setelah ini sebenarnya. Tetapi saya hanya mau menyatakan apakah yang saya bacakan itu sudah diterima hasilnya? Begitu. Kalau hasilnya sudah, ya. Oke. Ya. Berikutnya saya ingin menanyakan kepada bakal calon nomor urut 3, Mas Oki Erlipan Putra, apakah menerima ketetapan maju menjadi calon ketua umum ini yang baru saja saya bacakan? Siap, insya Allah menerima. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Selanjutnya, yang saya kembali tanyakan, apakah calon ketua umum yang telah ditetapkan dengan mengkonfirmasi dengan ini juga bisa mengkonfirmasi kebersediaannya untuk terus maju ke putaran pemilu ronde kedua, atau ada yang berniat mengundurkan diri dari kedua bakal calon ketua umum yang telah ditetapkan ini? Nah, ini menjawab pertanyaan bakal calon nomor urut 1 terkait jadwal. Ini telah kita bicarakan dan kita ada hearing sebelumnya terkait ini. Dan kita mengakomodasi sebenarnya bagaimana jadwal dari bakal calon ketua umum dan pada kesempatan ini calon ketua umum terkait nanti penyelenggaraan-penyelenggaranya, hanya tolong kita diinfokan kembali jauh-jauh hari, kita sudah tetapkan kemarin H- berapa untuk terkait perubahan-perubahan jadwal nantinya untuk mengakomodir kebutuhan setiap calon ketua umum yang akan maju, begitu ya. Jadi akan kita akomodasi, tolong kita disampaikan Mas Akil ya. Oke, apakah semua sudah oke ya? Jadi tidak ada yang berniat mengundurkan diri, Mas Okil, apalagi ini? Mas Okil? Mas Oki, sorry. Oke ya? Nyambung namanya, Mas. Oke. Ya, Mas, lanjut Mas, insya Allah. Oke. Ya, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, jika kedua calon yang telah ditetapkan sudah mengkonfirmasi kebersediaannya untuk terus maju ke putaran pemilu ronde kedua. Dengan ini saya kembali tekankan dan sampaikan bahwa perihal nanti adanya
pengajuan pengunduran diri pasca konfirmasi yang telah ditetapkan dalam surat keputusan hari ini, maka setiap calon ketua umum wajib mematuhi peraturan KPU bab 5 pasal 8 tentang kasus luar biasa pengunduran diri, beserta menerima dengan sanksi-sanksi turunan yang mengatur di dalamnya. Jadi calon ketua umum nomor urut 1 dan nomor urut 3, jika nanti setelah ini mengundurkan diri, tentu akan ada sanksi-sanksi turunan yang mengatur dan harap dibaca di ketentuan regulasi yang telah kita update setelah ada di website portal pemilu ya. Begitu ya. Ya. Terima kasih. Berikutnya penentuan, kita akan masuk kepada penentuan nomor urut calon ketua umum yang lolos ke tahapan pemilu putaran ronde kedua kali ini. A, bakal calon ketua umum akan kita tetapkan berdasarkan pengundian. Jadi akan kita tetapkan pengundian. Jadi ketika bakal calon ketua umum yang saat ini, yang maju sebagai calon ketua umum, nomor urutnya masih nomor urut 1 dan nomor urut 3 ya. Jadi akan kita ubah dengan format nomor urut 1 dan nomor urut 2 saja untuk kemudahan publikasi dan kemudahan penyelenggaraan nanti sosialisasi dan sebagainya. Jadi akan kita lakukan pengundian secara acak. Jadi akan ada pengundian secara acak. Jadi salah satu bakal calon akan memilih salah satu nomor yang saya akan simpan di tangan kanan atau tangan kiri saya, dan itu akan menjadi nomor urut Anda yang sah dan akan dipakai untuk tahapan-tahapan pemilu putaran berikutnya. Dan diharapkan setiap bakal calon ketua umum yang telah ditetapkan menjadi calon ketua umum menerima apapun nomor urutnya. Kadang-kadang kan ada yang berpikir nomor keberuntungan 1 atau 2 ketika Jokowi dan Prabowo kemarin. Nah, itu jangan dipakai di sini ya. Kita nggak pakai itu di sini, oke? Jadi mudah-mudahan teman-teman tetap menerima dengan ikhlas. Nah, ini ada nomor urut 1, bisa dilihat. Saya ada, ya, ini bisa jelas ya, nomor urut 1. Oke, ini jelas. Ya, sepertinya ini agak buram ya. Jadi nomor urut 1 dan nomor urut 2, saya akan buat secara acak, saya akan buat secara acak di tangan saya. Jadi saya minta salah satu sebenarnya, siapa saja, untuk memilih yang di tangan kanan atau tangan kiri, dan itu akan menjadi nomor Anda, oke? Ya. Dengan mempertimbangkan perolehan suara pada putaran ronde pertama, saya pikir sudah lebih baik dan lebih oke kalau saya ini kasih ke Mas Oki dulu, kesempatan istimewa. Ini seperti hak ini ya, hak istimewa putaran ronde pertama sebenarnya. Ini ada tangan kanan saya, ini tangan kanan, dan tangan kiri saya, Mas Oki. Oke? Ya. Silahkan mau pilih tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kiri nih, kiri. Tangan kiri. Oke, artinya Mas Akil akan memperoleh yang di tangan kanan saya ini ya. Oke, saya mulai dari tangan kiri dengan perolehan dari tangan kiri. Apakah hasilnya? Ya, Mas Oki akan memperoleh nomor urut 1. Oke, Ya. Dengan demikian, Mas Akil akan memperoleh nomor urut 2. Itu secara otomatis Mas Akil ya. Jadi kita akan bacakan surat keputusan penetapan nomor urut calon ketua umum. Saya persilakan dalam kesempatan kali ini salah satu dari tim saya, Mbak Namira, untuk membacakan ya, Mbak. Ya, silakan Mbak Nam. Keputusan Komisi Pemilihan Umum PPI United Kingdom nomor 5 /KPU/PPI UK /8/2021 tentang penetapan nomor urut calon peserta pemilu putaran ronde 2 Ketua Umum PPI United Kingdom 2021-2022. Ketua Komisi Pemilihan Umum PPI United Kingdom 2021-2022 menimbang A. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga PPI United Kingdom tentang syarat-syarat kepengurusan. B. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum PPI United Kingdom tentang syarat pendaftaran bakal calon ketua umum PPI United Kingdom 2021-2022. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum PPI United Kingdom tentang penetapan calon ketua umum PPI United Kingdom 2021-2022. Menimbang A. ADART PPI United Kingdom tentang pemilihan umum PPI United Kingdom. B.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum PPI United Kingdom Bab 2 Pasal 2 Tahun 2021 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum PPI United Kingdom tahun 2021. C. Peraturan Komisi Pemilihan Umum PPI United Kingdom Bab 4 Pasal 6 Butir 3 Tahun 2021 tentang penetapan calon ketua umum PPI United Kingdom tahun 2021. Menimbang berita acara penetapan calon ketua umum PPI United Kingdom tahun 2021 nomor 004-BA-KPU-PPI UK /8-2021 tanggal 14 September 2021. Memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan nomor urut calon ketua umum PPI United Kingdom tahun 2021 hasil pemungutan suara pemilu PPI UK putaran ronde 1. Ke-1. Menetapkan nomor urut bakal calon ketua umum PPI United Kingdom tahun 2021 yang menjadi calon ketua umum PPI UK 2021-2022 sesuai dengan surat keputusan nomor 004-KPU-PPI UK /8-2021 tentang penetapan calon peserta pemilihan umum putaran ronde 2 Ketua Umum PPI United Kingdom 2021-2022 adalah sebagai berikut. A. Saudara Muhammad Akil Irwan Putra sebagai calon Ketua Umum nomor urut 2. B. Saudara Oki Erlivan Sampurno sebagai calon Ketua Umum nomor urut 1. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Ditetapkan di London pada tanggal 14 September 2021, Ketua Komisi Pemilihan Umum PPI United Kingdom, Aduman Rorandani Malau. Mas Denis, suaranya di-mute. Ya, terima kasih Mbak Namira yang telah menyampaikan surat penetapan nomor urut calon peserta pemilihan umum. Dengan demikian berakhir sudah rapat pleno pengumuman hasil pemilu putaran ronde pertama PPI UK 2021 ini. Dengan ini saya mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan selamat berjuang untuk para calon ketua umum yang lolos, serta terima kasih dan mari tetap berkontribusi kepada para bakal calon ketua umum yang harus terhenti di putaran ronde pertama. Bagi KPU PPI UK, Anda semua adalah pemenang. Bagi kita semua Anda adalah pemenang. Karena sudah memanifestasikan demokrasi yang sebenar-benarnya melalui kompetisi yang sportif, adil, memajukan sesuai dengan visi KPU pada penyelenggaraan pemilu tahun ini. Kepada para calon ketua umum yang lolos, saya tekankan dan serukan kembali untuk yang pertama itu bersama tim kampanyenya dengan seksama untuk selalu setiap saat memeriksa dan juga membaca pengumuman tahapan penyelenggaraan pemilu yang dipublikasikan oleh KPU melalui media sosial KPU. Jadi tolong tetap dengan seksama memperhatikan. Yang kedua, menghadirkan suasana pemilu yang lebih semarak melalui kegiatan kampanye yang bermutu dan partisipatif serta kolaboratif. Kalau bisa diperhatikan di sini bahwa partisipasi pemilih ini masih cukup rendah, tetapi harapan kami selain melalui KPU yang telah berusaha secara maksimal, kami harapkan juga partisipasi dari setiap calon ketua umum untuk kembali bantu kita juga sosialisasi dan ajak setiap pemilih untuk lebih partisipatif menggunakan hak pilihnya. Ketiga, mematuhi segala ketentuan penyelenggaraan pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU. Keempat, ini harapan saya dan saya tekankan kembali sebagai ketua KPU, tetap berkomunikasi aktif dengan kita. Jika menemukan kendala atau ada pertanyaan, butuh masukan, atau butuh juga saran terkait penyelenggaraan pemilu dan tahapan-tahapannya. Jadi sungguh saya harapkan setiap calon ketua umum untuk komunikasi aktif dengan humas KPU terkait ini, kemudian juga mempersiapkan diri dengan bugar, sehat, dan sebaik mungkin untuk menjalani tahapan penyelenggaraan pemilu ke depannya, termasuk sesi debat 1 dan debat 2, agar publik atau pelajar Indonesia di UK sebagai pemilih Anda nantinya dapat melihat kualitas diri Anda yang sebenarnya. Dan juga ini menjadi dorongan juga motivasi untuk calon ketua umum bahwa masih banyak sekali surat suara yang belum dipergunakan, jadi kesempatan Anda masih cukup banyak dan cukup besar untuk mengeksplorasi lebih lagi dalam putaran-putaran berikutnya atau pemilihan pemilu putaran ronde kedua. Begitu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada setiap bakal calon ketua umum dan juga calon ketua umum yang telah terpilih. Dengan demikian, saya mempersilahkan
para bakal calon ketua umum, Mas Fitra dan juga Mas Diki untuk menyampaikan mungkin jika ada sepatah dua kata sebelum kita tutup acara ini. Silakan Mas. Dimulai dari Mas Fitra dari nomor urut 2. Silakan Mas Fitra. Ya, terima kasih Mas Dani. Saya mungkin tidak punya sepatah kata yang spesial ya, tapi terkhusus untuk mungkin teman-teman yang di KPU ataupun Bawaslu, mungkin kita bisa sama-sama untuk lebih mendorong partisipasi pemilih, karena jangan sampai PPU UK juga terkesan eksklusif lah. Artinya PPI ini kan bukan milik 200 sekian orang tadi, tapi melainkan milik semua yang ada di UK, termasuk yang terdaftar sebagai pemilih. Nah, mungkin ke depan juga nanti mungkin bisa kita bantu juga untuk sosialisasinya, terutama mungkin broadcast-nya bagaimana mendorong pemilih yang lebih partisipasinya minimal target 70% lah untuk second round. Ya, terima kasih, itu saja mungkin, dan terima kasih juga atas KPU dan yang telah memfasilitasi pemilu ini. Saya mungkin juga terutama untuk para calon, Mas Oki, Mas Akil, dan Mas Diki ya, terima kasih ya atas pembelajarannya. Itu saja mungkin dari saya, Mas Dani. Ya, terima kasih Mas Fitra Wardiman DJ untuk penutupnya. Saya mempersilakan juga dengan hormat. Ini ada nomor urut 4 ya, Mas Diki ada. Silakan Mas Diki. Baik, terima kasih Mas Dani. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat PPI UK yang kemudian lahirlah KPU dan Bawaslu ya. Dan saya juga ucapkan selamat buat Pak Akil dan Pak Oki yang kemudian melanjutkan untuk bertarung di ronde kedua. Tetap semangat Pak. Semoga diberikan hasil yang sesuai ya. Oke, kalau dari saya sih berterima kasih sekali karena sudah diberikan kesempatan untuk kemudian bisa mengikuti proses demokrasi ini. Tapi kemudian sama seperti Mas Fitrah tadi yang disampaikan oleh Mas Fitrah, saya berharap bahwa kemudian PPI UK bisa kemudian mengelola demokrasi ke depannya untuk kemudian ini ya, terutama dalam hal menyebarkan atau mengajak masyarakat atau pelajar-pelajar yang di UK untuk turut berpartisipasi dalam proses demokrasi ini. Kalau dilihat kan memang tadi banyak sekali yang tidak memilih ya. Nah, semoga ini bisa ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kemudian saya persilakan dengan calon ketua umum yang lolos. Pertama itu Mas nomor urut 1, calon ketua umum nomor urut 1 dulu nih, Mas Oki Erlivan Sampono. Silakan Mas Oki. Ya, terima kasih kepada tim KPU, tim Bawaslu, dan juga PPI UK yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa melakukan pesta demokrasi di UK. Dan juga kepada teman-teman Mas Fitra, Mas Akil, dan Mas Diki, kita tetap juga menjadi satu bagian dari PPI UK, dan ke depan kita juga, apapun hasilnya ke depan, kita akan sama-sama jalan terus. Terkait dengan memang partisipasi yang rendah, saya juga bisa paham bahwa dibilang rendah memang betul, namun mungkin ini bertepatan juga dengan baru masuknya teman-teman kita yang baru sampai di UK ya, sehingga waktunya memang agak transisi gitu. Mudah-mudahan di partisipasi kedua kita bersama-sama baik dari KPU, Bawaslu maupun juga mungkin dari teman-teman PPI UK dan juga para calon, kita bisa sama-sama bisa menyemarakkan pesta demokrasi ini sehingga partisipasinya bisa menembus angka 1000. Insya Allah itu aja mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian calon ketua umum nomor urut 2, Mas Akil Ridwan Putra, silakan Mas. Ya baik Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan juga tadi terima kasih terhadap KPU, tim Bawaslu, terutama untuk proses pemilu dan semua fasilitas yang telah diberikan kepada semua bakal calon. Kami benar-benar sangat terbantu terutama dalam sosialisasi dan insya Allah akan berusaha nanti untuk lebih meningkatkan lagi usahanya di masa kampanye nanti. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua di sini yang sudah mungkin memberikan kompetisi yang baik selama tahap pertama, baik itu dari Mas Fitra, Mas Diki, Mas Oki. Semoga nanti saya juga setuju, mudah-mudahan kita nanti apapun hasilnya, saya memang
juga mendorong semua pemilih nantinya untuk memilih yang terbaik pastinya dari nanti apa yang ditampilkan di tahap-tahapan selanjutnya. Dan mungkin itu dari saya, dan memang nanti mudah-mudahan kita bisa meraih lebih banyak lagi teman-teman pelajar di Inggris saya untuk memilih. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih, Mas Akil. Berikutnya sebelum saya tutup, ini dari Bawaslu, silakan menutup. Bawaslu, Mas Gatot dan perwakilan, silakan Mas Gatot. Ya, terima kasih Mas Dani. Sekali lagi selamat untuk calon yang lolos batas threshold ya, Mas Oki dan Mas Akil. Kemudian Mas Fitra dan Mas Diki tetap semangat. Saya ingat kemarin pesannya Kak Stella, senior kita, ini bagian dari pembelajaran. Tersingkir atau tidak terpilih menjadi ketua PPUK itu it's not the end of the world gitu ya. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan, Mas Fitra dan Mas Diki. Apalagi ini kan masih awal tahun journey dari pendidikan kita ya. Jadi tetap semangat. Kita akan menjadi bagian dari keluarga besar PPUK. Kemudian untuk Mas Oki dan Mas Akil, mari kita tunjukkan bukan hanya kepada teman-teman PPUK, tapi kepada seluruh dunia. Begini cara penyelenggaraan demokrasi yang sebenarnya. Kita akan kompetisi, itu yang seperti saya tulis, secara sportif, terhormat, dan bermartabat. Gitu. Mungkin nanti ada masa-masa yang keras begitu ya, saling menyerang dan segala macam, itu bagian dari demokrasi, tapi kita harus saling menjaga kehormatan lawan kita masing-masing. Di sini ujiannya dalam demokrasi. Pasti akan ada yang menang dan ada yang kalah, tapi kalau bisa ada unsur edukasi di sini, gitu. Ada unsur teladan gitu. Kita memperlihatkan sisi baik dari demokrasi. Jadi yang dijual kepada calon pemilih nanti itu program-program yang bagus begitu ya, bukan hanya isu-isu underground, black campaign dan segala macam gitu. Ya mudah-mudahan ke depan kita bisa hadapi bersama. Kami dari Bawaslu akan senantiasa memantau, monitoring. Nanti teman-teman kalau memang ada yang perlu kita eskalasi, diskusikan, bisa seperti ini. Kita akan meminta KPU untuk kita diskusikan bersama-sama gitu. Saya yakin dengan komunikasi dan saling pengertian itu semua masalah bisa kita selesaikan. Apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Mas Dani, Kang Dodi, Mas Rizky, Mbak Namira, siapa ini banyak nih, Kang Raka, semua anggota KPU yang sudah luar biasa begitu ya, sangat rapi dan sangat asertif dalam menjalankan tugasnya. Sejauh ini sih kami dari pantauan Bawaslu overall sangat bagus ya. Ada beberapa isu lah katakan seperti itu, tapi it's not a big deal gitu, masih dalam koridor menurut saya. Dan kalau memang ada nanti kita akan eskalasi ke KPU atau kepada calon-calon ketua umum PPUK yang berkontestasi dalam pemilu ini. Mungkin demikian Mas Dani, kita tetap saling berkoordinasi ya. Kita ingat kita adalah pelajar dan kita lagi di Inggris, bagian dari PPUK, tanggung jawab kita bersama untuk menunjukkan kepada dunia bagaimana cara penyelenggaraan demokrasi yang baik. Mungkin demikian dari saya. Silakan ya, Mas Dani. Mas Gatot dan tim Bawaslu yang telah hadir dan juga memberikan masukan buat kita. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan sebelum penutup. Yang pertama itu harus saya sampaikan bahwa kepada teman-teman, apalagi calon ketua umum dan bakal calon ketua umum yang saat ini sudah ada bersama kita, bahwa mungkin teman-teman kembali baru datang ke UK dan juga belum melihat bagaimana sebenarnya gambaran PPUK yang sebenarnya. Tetapi besar harapan kita dari KPU untuk calon ketua umum yang sudah lolos untuk kembali nih, melihat kembali apa program yang sudah berjalan sepanjang tahun ini. Agar sesi-sesi berikutnya itu lebih bermutu. Itu harapan kami sebagai KPU sebenarnya. Tolong diperhatikan, baik di Instagram maupun website kita sebenarnya. Kalau bisa dilihat di website itu lengkap sekali setiap program PPUK tahun ini. Dan juga menanggapi tadi banyaknya juga masukan terkait rendahnya partisipasi. Ini perlu saya sampaikan kembali. Yang pertama, ini merupakan sistem pemilu secara digital pertama kali PPUK. Data sensus itu merupakan data sensus pertama tahun ini yang kita bisa secara komprehensif temukan 1.500 terregister dengan rapi data-datanya.
dan itu tidak kita punya sebelumnya. Jadi ini saya hanya masih sekedar kasih hanya untuk kasih insight ke teman-teman calon ketua umum dan juga teman-teman bakal calon ketua umum yang tidak lolos bahwa data 1.500 ini benar-benar rapi. Bahkan kita sudah turunkan tadi 1.100 berapa tadi itu yang terregister aktif itu secara setiap hari tim PPI UK mengupdate itu 785 tadi yang punya hak pilih dengan ketentuan itu juga kita verifikasi, dan hanya 200-an bahkan hampir 290 yang menggunakan hak pilih itu kita sadari secara penuh rendahnya partisipasi itu, tetapi harus dilihat juga bahwa publikasi kita pertama melalui media sosial PPI UK dan media sosial KPU itu sungguh sangat maksimal di tengah waktu yang mepet ini. Kalau bisa dilihat itu desain poster, desain apa itu sungguh sangat maksimal yang pertama. Yang kedua, melalui email blast yang oleh Kang Dodi dan tim SMC juga selalu maksimal. Sudah 3 kali saya pikir teman-teman menerima dalam rentang 1-2 hari ini. Kemudian hari ini di deadline ini melalui WhatsApp ke pribadi masing-masing yang belum memilih itu sudah dikirimkan secara pribadi agar mereka menggunakan hak pilihnya ke 600 hampir 500 orang itu Kang Dodi ya, 500 orang itu sudah dikirim juga secara pribadi pada pagi hari ini. Bahkan tim saya dini hari itu sudah mempersiapkan formatnya gimana. Jadi teman-teman yang baru datang dan calon ketua umum, harapan kami ini agar lebih berkualitas. Coba dilihat program-program tahun ini, kira-kira mana nih yang bisa kita tingkatkan, apa yang sudah ada, dan apa yang akan dibawa di sesi debat 1, debat 2 biar lebih bermutu. Itu harapan kita. Jadi ketika para pelajar PPI UK melihat debat nantinya, mereka tidak akan melihat sepertinya ini duplikasi, ini sudah ada, kok mereka belum tahu. Nah, itu harapan kita jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi harapan kami calon ketua umum benar-benar telah asuh, kira-kira celahnya Mas Gatot ini kurang baik, ini apa sih gitu, yang saya mau tingkatkan gitu. Nah, itu harapan kita itu, biar lebih meriah sebenarnya. Kalau sudah ada, kemudian kalian juga harus duplikasi lagi, buat kita sih, para pelajar yang udah ada di sini, ini udah ada sih, ngapain lagi begitu kan? Itu kurang menarik. Nah, itu sebenarnya masukan-masukan dari kita. Tetapi apapun itu, terima kasih untuk 4 bakal calon ketua umum dan 2 calon ketua umum yang telah lolos. Terima kasih untuk masukannya. Ini masukan yang baik untuk kita, meningkatkan kembali, mempersiapkan kembali bagaimana partisipasi aktif ini. Tetapi kami harapkan kembali untuk calon ketua umum ditolong kitanya, karena kita ini organisasi pelajar, kita ditolong juga dengan network kalian masing-masing untuk bantu publikasi juga. Saya lihat di beberapa grup kemarin ada grup Mas Fitra juga bantu publikasi di beberapa grup. Saya lihat ada Mas Diki, ada Mas Oki, ada Mas Akil juga. Nah, itu cukup baik. Tetapi kalau bosan melalui media sosial masing-masing, kita belum lihat sebenarnya masifnya publikasi teman-teman. Tetapi harapan kita lebih dimasifkan lagi untuk 2 calon ketua umum. Begitu. Biar ini suasana pesta demokrasinya lebih meriah, tetapi tetap juga bersahabat dan juga dalam persaudaraan. Begitu harapan kami. Terima kasih untuk seluruh calon ketua umum, Bawaslu yang telah hadir. Dengan ini, saya akan menutup dan saya mempersilahkan bakal calon ketua umum yang belum lolos untuk meninggalkan ruangan meeting bersama dengan Bawaslu. Kami persilahkan dengan hormat jika ada agenda atau kegiatan lain, karena setelah ini akan ada 15 menit terakhir sesi sosialisasi dari tim CRS, Mbak Namira di sini dengan Hazel, kepada calon ketua umum yang lolos terkait teknis penyelenggaraan kegiatan pemilu ke depannya. 15 menit saja, agar teman-teman yang lolos ini juga bisa tetap maksimal mempersiapkan dirinya. Dengan demikian, berakhir sudah. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Semoga ya have a good day lah untuk teman-teman yang akan meninggalkan ruangan meeting Zoom. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Mas Dani, Kang Dodi dan teman-teman. Terima kasih. Izin pamit ya. Mas Gatot, Izin Mas pamit, Fitra, izin pamit. Terima kasih. Mas Diki. Oke, ini sudah semua ya. Oke, ini merupakan sesi formal, semi formal sih sebenarnya. Ini sesi formal, semi formal. Silakan teman-teman calon ketua umum yang berdua, jika nanti dirasa di teknis sosialisasi yang disampaikan Mbak Namira ada pertanyaan, ada masukan atau ada request tertentu, silakan Mas Oki, Mas Akil untuk menyampaikan secara langsung aja ya, nggak apa-apa ya, atau nanti setelah itu juga nggak apa-apa. Silakan Mbak Namira. Baik. Untuk sharing ini saya fokusnya memang hanya ke debat 1 dan 2 ya, sedangkan untuk rangkaian pemilu hingga ronde 2 ini selesai bisa diakses di webpage-nya pemilu dan juga bisa dilihat pada sosialisasi yang kita lakukan saat ronde 1 kemarin. Untuk debat, masih ada 2 debat yang akan diikuti nantinya. Awalnya memang rencananya untuk debat 1 akan dilaksanakan pada tanggal 19 September,
sedangkan untuk debat 2 tanggal 26 September. Tapi tadi ada misalnya dari salah satu calon ketua umum nomor 2 bahwa itu bertepatan dengan jadwal keberangkatan. Nah, untuk itu tentunya bisa kami diskusikan kembali dan mohon untuk calon ketua umum yang memiliki isu dengan tanggal tersebut untuk melaporkan, mengirimkan bukti akan misalnya keberangkatannya kepada KPU melalui email. Nanti itu akan kami jadikan bahan untuk diskusi untuk pengambilan keputusan terkait penjadwalan untuk debat 1 maupun debat 2 seperti itu. Untuk debat 1, temanya adalah social responsibility, innovation, and empowerment. Jadi fokusnya adalah ketanggung jawab sosial, inovasi, dan isu-isu terkait pemberdayaan yang itu sebenarnya spektrumnya sangat luas gitu. Nanti akan ada segmen-segmen pada debat 1 maupun debat 2. Untuk debat 2, temanya adalah politics and democracy. Durasi debat sekitar approximately 120 menit atau 2 jam, dan audiensnya seperti eksplorasi kemarin yaitu publik, dan akan dipandu oleh moderator dan pertanyaan akan disiapkan oleh KPU, kecuali ada nanti satu segmen yang itu di situ tidak ada pertanyaan. Lokasinya juga seperti sebelumnya itu Zoom dan akan ada live gitu di YouTube, dan nggak ada registrasi yang dibutuhkan. Zoom link akan di-share beberapa hari sebelum debat diselenggarakan. Untuk debat 1, di awal nanti akan ada 3 menit poster presentation, seperti kalau yang sebelumnya presentasinya tentang visi, misi, dan program kerja. Untuk debat 1 nanti presentasinya adalah terkait inovasi dan program kerja unggulan. Jadi nanti akan menjelaskan mengenai inovasi yang akan dilakukan pada 1 program kerja unggulan. Nanti akan ada problem set, pertanyaan dan apa ekspektasi dari KPU terhadap poster presentation tersebut, itu akan dikirimkan kepada kandidat beberapa hari sebelum debat diselenggarakan, agar itu menjadi panduan, dan ketika ada pertanyaan yang kurang clear akan guideline tersebut, problem set tersebut, maka bisa disampaikan kepada KPU. Kemudian masuk ke segmen 1, yaitu tanggung jawab sosial. Sama seperti eksplorasi sebelumnya, akan ada durasi untuk menjawab dari masing-masing pertanyaan. Kemudian juga segmen kedua adalah innovation, segmen ketiga adalah empowerment, dan segmen keempat nanti akan ada titipan pertanyaan debat ya dari para pelajar Indonesia di UK. Pertanyaan terpilih akan disampaikan pada debat 1 maupun debat 2 nanti. Kemudian nanti di segmen 5 akan ada head-to-head, itu yang tidak ada di eksplorasi sebelumnya, yaitu kedua calon ketua umum akan saling menggali terkait visi, misi, dan program kerjanya. Apa saja do's and don'ts-nya nanti akan saya jelaskan juga untuk segmen head-to-head ini. Untuk pengiriman poster, mohon untuk seperti sebelumnya dikirimkan kepada KPU selambat-lambatnya 24 jam sebelum debat dilakukan, dan nanti share screen juga akan dilakukan oleh KPU. Namun untuk debat 1, jadwalnya maupun untuk debat 2 akan kami konfirmasikan segera setelah diputuskan gitu terkait jadwal yang pasti untuk debat 1 maupun debat 2. Kemudian untuk debat 2 juga 3 menit poster presentation, problem setnya nanti akan disampaikan juga kepada kandidat beberapa hari sebelum debat nanti. Kemudian segmen satunya adalah politics, isu-isu terkait politik dan kaitan dengan PPI UK. Kemudian segmen 2 terkait demokrasi. Segmen 3 adalah pertanyaan-pertanyaan terkait what if, gitu. Bagaimana jika ini terjadi, apa yang akan Anda lakukan sebagai ketua umum PPI UK. Kemudian segmen 4 akan ada pertanyaan dari pelajar Indonesia seperti di debat 1. Kemudian segmen 5 juga akan ada head-to-head. Untuk head-to-head, ada do's and don'ts-nya. Do's-nya yaitu boleh beradu argumen terkait visi, misi, dan program kerja. Boleh juga untuk beradu argumen mengenai kapasitas dalam memimpin PPI UK. Namun mohon untuk tidak memojokkan kandidat dengan menggunakan isu SARA ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu saja sebenarnya untuk yang perlu saya sampaikan di sosialisasi kali ini. Jika misalnya ada yang kurang jelas, mohon untuk disampaikan. Ya, terima kasih Mbak Namira. Terima kasih. Ini ada tadi pertanyaan dari Mas Akil tadi terkait tanggal keberangkatan. Kita boleh diinfokan dulu Mas Akil, tanggal keberangkatannya kapan? Dan itu untuk ya baik Mas, jadi ya ini kan memang karena saya dari beasiswa, Chevening itu kan dia diatur oleh agennya Chevening. Jadi dari agen Chevening itu untuk itinerary-nya belum dikirim, tapi memang ekspektasi mereka dari PO itu tanggal 18 atau tanggal 19 gitu Mas. Ekspektasi dari mereka. Jadi memang targetnya sampai tanggal 20 begitu. Tapi belum dapat tiketnya, baru bisa saya tapi mungkin bukti bookingnya dari agennya bisa saya kirim untuk jadi pertimbangan dari PPI UK, tapi untuk tiket yang
pastinya itu belum dikirim sama sekali oleh agennya kita. Terkait itu nggak apa-apa Mas Akil kalau misalnya ini, tapi boleh diinfokan kita. Jadi sekarang itu tanggal 14, artinya waktu kita mepet banget. Kita harap sebenarnya ini kan akan ada publikasi Mbak Namira ya. Jadi publikasi beberapa hari sebelumnya. Kapan kira-kira ini boleh diinfokan ke kita? Jangan sampai di tanggal, bahkan harusnya hari ini atau besok sebenarnya maksimal kalau boleh. Iya benar Mas. Iya itu diinfokan ke kita biar kita bisa langsung ubah publikasinya ini. Karena tanggal 19 debat pertama Mbak Namira ya. Rencananya iya debat pertama tanggal 19. Nanti mungkin Mas Akil juga bisa menyampaikan tadi yang disampaikan maksimal keberangkatan tanggal berapa. Mungkin itu juga bisa jadi pertimbangan kami ketika misalnya memang harus reschedule. Ya. Ya, mungkin nanti bisa saya kirimkan langsung nanti Mbak yang bukti sementaranya. Ya. Untuk Mas Oki sendiri untuk tahap awal tanggal 19 itu ada halangan juga atau oke Mas Oki? Saya tanggal 19 itu sebentar. 19 hari Minggu ya? Hari ya Minggu ya, benar. Kalau Minggu nggak ada apa-apa. Oke. Iya, saya weekday aja sih kuliahnya. Ya. Oke. Kalau tanggal keduanya hari apa ya? Tanggal berapa ya, mohon maaf? Minggu depannya kalau ya. Rencananya saat ini debat 1 tanggal 19 dan debat 2 tanggal 26. Keduanya di hari Minggu. Oke, kalau hari Minggu sih insya Allah saya nggak ada masalah. Kalau misalnya kemungkinan misalnya nanti tiba-tiba untuk reschedule-nya ke hari Sabtu untuk salah satu debat, apakah dari Mas Oki sendiri ada bisa fleksibel untuk di hari Sabtu atau memang hanya bisa di hari Minggu? Saya sebenarnya Sabtu Minggu it's okay. Yang saya khawatir tuh weekday karena kadang kuliah saya itu ada yang sampai malam. Jadi dari pagi sampai bener jam 8 malam gitu. Meskipun besoknya nggak kuliah, biasanya ada tugas gitu. Ya mungkin sudah pada tahu gitu ya. Nah, jadi mungkin memang sangat diharapkan kalau bisa, kalau memungkinkan itu weekend. Kalau memungkinkan. Tapi kalau memang pada akhirnya, saya paham juga Mas Akil juga baru datang kan gitu. Nanti saya akan coba lihat kira-kira hari apa yang Mas Akil bisa, nanti saya coba lihat. Nanti saya akan diskusikan. Ya, tetap diskusin ke kita aja Mas Oki, nanti kita sampaikan ke Mas Oki juga terkait pengajuan dari Mas Akil tanggal berapa. Tapi kalau boleh harapan kita Mas Akil diinfokan kita secepatnya pertama, dan kedua kalau masih bisa dinegosiasikan dengan agennya terkait keberangkatan, diusahakan di akhir pekan misalnya udah isolasi di UK, atau sebelumnya itu sudah berangkat, atau setelah debat baru berangkat, kita harapannya begitu. Jadi di akhir pekan itu makanya sengaja kita buat hari Minggu itu biar fleksibel sebenarnya. Biar semuanya oke, tetapi jika pun ada halangan baik seperti Mas Akil ke sini, tetap kita fasilitasi. Tapi tolong diinfokan kita secepatnya Mas Akil ya. Saya kalau boleh usul, kalau seandainya Mas Akil tidak keberatan, hari Jumat ini saya malah bisa gitu. Maksudnya saya khawatir Mas Akil berangkatnya Sabtu atau Minggu, seandainya takut jet lag, saya sebenarnya kalau mau di minggu ini, insya Allah saya bisa. Kalau Mas Akilnya tidak keberatan, artinya saya coba untuk melihat kondisi Mas Akil. Saya takutnya begini, Mas Akil baru nyampe, jet lag, disuruh debat gitu. Ya. Itu aja sih. Ya nanti tolong diinfokan aja kita Mas Akil segera. Kapan? Kalau bisa hari ini atau hari ini di Indonesia sudah malam ya, sorry. Besok mungkin kalau bisa kita infokan segera. Kapan tanggalnya biar kita bisa fasilitasi ya, kita juga rencana ulang kapan penyelenggaranya begitu. Ini untuk debat 1. Yang kedua berikutnya saya mau sampaikan, ini dari Mas Oki sebenarnya tim kampanye udah diserahkan ya ke kita ya, sudah disubmit ya tim kampanyenya. Jika ada perubahan Mas Oki silahkan, jika ada penambahan atau pengurangan silahkan segera disampaikan ke humas kita finalisasinya. Ini juga 2x24 jam ya Mbak Namira ya sejak ditetapkan hari ini. Untuk tim kampanye karena berbeda sebelumnya tim sosialisasi termsnya. Jadi mohon untuk diupdate ya dengan term yang berbeda juga nanti tanda tangannya sebagai calon ketua umum instead of bakal calon. Ya. Seperti itu. Dan juga iya benar 2x24 jam. Dan untuk Mas Akil juga sepertinya sudah mengirimkan untuk nomor urut 2 sudah mengirimkan juga. Tetapi jika ada perubahan silahkan. Dan ya saya mau sampaikan juga bahwa ini dimungkinkan, silahkan dimungkinkan jika 2 bakal calon ketua umum yang tidak lolos tadi untuk dimasukkan ke timnya juga sekarang sudah dimungkinkan karena mereka sudah tidak menjadi. Jadi silakan aja mau kolaboratif dengan salah satu bakal calon yang tidak lolos atau menjadi salah satu tim kampanyenya bekerja sama, silakan aja. Karena kita sudah tetapkan hari ini bahwa mereka tidak terlibat lagi dalam sisa penyelenggaraan pemilu. Begitu ya. Saya harap itu sudah sangat jelas ya Mas Oki, Mas Akil ya.
Oke. Ya, itu aja. Mungkin ya ada pertanyaan, silakan Mas Akil. Silakan. Izin ingin juga bertanya mengenai nanti untuk poster di fase debat itu apakah harus dengan yang baru, istilahnya kan tadi ada visi misi dan maksudnya ada program kerja, artinya yang berkaitan dengan tema aja lagi Mas kira-kira mungkin sebaiknya. Untuk poster presentation ya? Iya, benar. Tidak harus berkaitan dengan tema. Hanya dipilih aja program kerja unggulan yang memang sudah diajukan, atau misalnya program kerja baru nanti yang bakal ditampilkan. Tapi memang di sini yang kita titik beratkan adalah terkait inovasi. Ya. Karena memang salah satu tema utama dalam debat 1 nanti adalah terkait innovation. Jadi mohon ditonjolkan di aspek itu. Apa yang diinovasikan dalam program kerja ini. Oke. Ya baik, Mbak. Terima kasih. Iya, mungkin kalau saya boleh bertanya juga ya, mohon maaf sebelumnya mungkin saya agak sedikit memberikan saran, karena poster-poster itu saya kira akan menjadi repetitif bahasanya, dan jika itu repetitif, maksud saya sebenarnya sudah ada gitu di KPU, apakah boleh menggunakan hal yang sudah ada sehingga tidak memberikan pekerjaan baru, karena kemarin juga saya pada saat kita babak pertama, itu kan kita juga nggak tahu apa namanya pendidikan dan well-being itu pertanyaannya kemana, kan itu kan kita nggak tahu arahnya kemana, sehingga kita nggak bisa mereka-reka di dalam poster kita gitu. Ini hanya saran, mohon maaf sebelumnya, ini hanya sedikit saran saja, kalau boleh kita tidak memberikan poster lagi gitu, sehingga saya terus terang saya agak berempati ya sama Mas Akil. Mas Akil waktunya mepet banget dan harus bikin poster. Tapi anyway, ini hanya masukan saya, sekali lagi mohon maaf kalau panjang. Itu aja. Mas Oki, Mas Akil, kita memberi masukan ini dari sisi KPU terkait adanya poster dengan menekankan kepada inovasi program unggulan. KPU dalam hal ini tidak dalam posisi menilai program masing-masing calon ketua umum. Kita tidak bisa mengatakan itu menilai atau tidak. Tetapi kita memperhatikan bahwa perlu, seperti saya sampaikan tadi, perlu setiap calon ketua umum melihat program yang sudah ada saat ini, kemudian mencari inovasi baru. Dan saya melihat di kedua calon ketua umumnya sebenarnya secara ini ada sebenarnya, tetapi kalau bisa dikolaborasikan lagi silahkan. Apakah perlu poster baru? Tergantung teman-teman sebenarnya. Dipersilakan aja. Ataukah mau poster lama yang ditekankan kembali? Silahkan saja. Kemudian coba didalamin nanti di sisi ini, di sisi pembahasan, silahkan aja. Tetapi ya kembali lagi, kita KPU hanya menyelenggarakan, tidak mau mempersulit. Jika itu memang dirasa teman-teman sudah cukup, silahkan. Tetapi ya balik, konsekuensi nanti masing-masing terhadap hasil pemaparan itu kembali ke teman-teman lagi. Begitu ya. Sebenarnya itu sih dari sisi KPU. Jadi nggak apa-apa, benar sekali Mas Oki sebenarnya. Saya juga kasihan ke tim saya, harus menerima kembali poster itu, publikasikan lagi, menyiapkan lagi. Dan kasihan juga ke calon ketua umum, karena mepet banget waktunya penyelenggaraannya. Sementara harus berangkat dan sebagainya. Tapi silakan aja, kalau dirasa. Tetapi menurut saya nih, dengan melihat hasil sesi eksplorasi kemarin, sepertinya teman-teman tolong dilihat lagi program-program tahun ini, dan ditambahin atau dikurangin silahkan deh. Tapi cari yang benar-benar inilah, yang benar-benar bold, kira-kira penonton itu ketika lihat, oh iya ini belum ada loh. Nah itu yang saya sebenarnya sebagai KPU kasih kata kuncinya ya. Karena kelihatannya kemarin kan masih di level ini ya, level permukaan, belum melihat benar-benar. Jadi saya harap debat 1 itu lebih dalam lagi, sesi program unggulannya apa aja gitu loh. Kayak Mas Oki, Palapa dan sebagainya, Mas Akil juga tadi kemarin ada. Nah itu tolong diramu lagi biar lebih kelihatan ke audiens. Begitu sih harapan kita ya Mas Oki, Mas Akil ya. Jadi begitu aja Mbak Namira. Itu kita berikan keleluasaan sebenarnya. Kita sudah menyampaikan bahwa jika dirasa poster baru silakan. Tetapi jika mereka rasa bahwa poster lama itu sudah cukup mewakili inovasi program unggulan mereka, itu juga kita persilakan aja Mbak Nam. Ya. Begitu Mbak Nam? Mbak Namira? Iya, iya. Ya. Oke. Berikutnya, ini ada Kang Dodi, masih ada Kang Dodi atau udah jemput anak? Saya sebetulnya mau jemput anak juga, bentar lagi 9:04. Oke, Kang Dodi masih ada? Oke. Ya, ini dari Raka, ini ada Raka, tim yang sudah mengolah hasil voting kemarin. Dan teman-teman, kalau misalnya dirasa ada yang kira-kira di lapangan itu tidak sesuai dengan hasil hari ini atau hasil berikutnya, silahkan sampaikan melalui Mas KPU, kita akan bisa cek langsung melalui data digital. Ada Raka yang udah bekerja keras mempersiapkan semua. Kalau bisa dilihat itu like statistik itu, persentase dan sebagainya, ini Raka dan Albertus Dito ya, yang udah mempersiapkan dengan baik. Jadi begitu aja. Terima kasih Mas Oki, Mas Akil. Mbak Namira masih ada kah untuk ini?
Mungkin saya mau menyampaikan sedikit ya, mungkin ini bisa jadi pertimbangan juga, tapi nanti tentunya akan kami diskusikan lagi terkait yang disampaikan Mas Oki tadi terkait poster presentation. Sebenarnya tujuan kami membuat segmen itu adalah untuk membantu sebenarnya para calon ketua umum untuk mengenalkan gitu, nanti inovasi dalam program kerja unggulannya ini apa sih gitu. Dan bedanya dengan eksplorasi yang sebelumnya masih sangat umum, kalau di sini kami mengharapkan untuk para calon ketua umum untuk hanya mempresentasikan satu aja gitu program kerja unggulannya, tapi nanti akan ada di breakdown dengan isu-isu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh KPU. Nanti itu akan dijabarkan dalam poster presentation. Jadi bukan hanya berupa teks ya seperti yang sebelumnya, tapi nanti ya bakal lebih kreatif gitu, lebih imajinatif, lebih inovatif dalam poster presentation itu. Dan sekali lagi itu bisa membantu untuk para calon ketua umum untuk memperlihatkan gitu kepada para pelajar Indonesia apa sih yang ditawarkan untuk kepengurusan ke PPI UK tahun 2021-2022 ini, ketimbang hanya misalnya langsung masuk ke segmen-segmen untuk pertanyaan gitu. Itu sebenarnya yang tujuan kami untuk membuat ada segmen itu sebagai pembuka dari debat 1 maupun debat 2 nanti. Mungkin itu sih, tapi sekali lagi akan kami pertimbangkan yang disampaikan oleh Mas Oki. Itu saja, Mas. Thank you, Mbak Nam. Sebenarnya begitu, besar harapan kita, tetapi balik lagi, KPU hanya penyelenggara. Kembali lagi ke teman-teman nih, bagaimana menjual dirinya, dan tanda kutip ya, menjual dirinya. Sesuai harapan kita, kira-kira bisa difasilitasi, silakan. Jika dirasa terlalu memberatkan, itu juga silakan, tetapi balik lagi. Nanti masyarakat yang akan menilai, atau pelajar UK yang akan menilai bagaimana hasil presentasi teman-teman. Begitu aja sebenarnya ya. Oke, begitu aja Mas Oki, Mas Akil. Terima kasih untuk hari ini. Selamat juga lolos ke tahapan berikutnya. Silahkan, masih ada 600-an suara yang bisa direnggut oleh Mas Oki dan Mas Akil. Ya, silakan. Itu kalau DPT bisa naik nggak sih nanti pada bisa akhir naik. Oktober? Iya, naik lagi, akan naik lagi karena akan ada pelajar baru. Ini masih pelajar yang sudah terregister sebenarnya. Tetapi Berarti pelajar baru akan kita tetapkan 30 September itu final sebenarnya pelajar baru. Tetapi itu juga nanti melihat sampai detik akhir juga, detik akhir pemilu, deadline batas pemilu, kalau masih ada yang register dan dia terverifikasi, dia masih bisa menggunakan hak pilihnya. Kita fasilitasi, karena kita ingin semaksimal mungkin semua bisa milih sebenarnya. Begitu, Mas. Oke. Ya. Begitu aja ya. Oke semua ya? Oke, yes. Ya. Mas Dani. Oke, thank you. Thank you Mas Akil, Mas Oki, jaga kesehatan selalu, selamat berjuang. Thank you. Boleh meninggalkan meeting room, silakan Mas Oki, Mas Akil, silakan. Selamat malam, selamat sore. Ya, terima kasih Mas.